Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak-kanak Yesus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau mengutus putra-Mu untuk menerangi dunia yang diliputi kegelapan. Semoga perayaan kelahirannya menjadikan kami terang bagi sesama dan alam semesta dengan pengantaraan Yesus Kristus putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, sebab ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan
bagi umatmu Israel. Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak-kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini mengajak kita berjumpa dengan kanak-kanak Yesus yang sejak awal sangat dikasihi dan diperhatikan oleh kedua orang tuanya, yakni Bapak Yosef atau sering disebut Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Bapak Yosef dan Ibu Maria adalah pasangan yang ditentukan oleh Allah, bukan karena nafsu birahi, melainkan karena rencana Allah yang berkenan menyelamatkan umat manusia, segala bangsa tanpa diskriminasi. Dan karena itu, Bapak Yusuf dan Ibu Maria menerima dengan bahagia Yesus yang tidak lain adalah Putra Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Sebagai pribadi-pribadi yang taat pada hukum Taurat, Bapak Yosef dan Ibu Maria mempersembahkan kanak-kanak Yesus ke bait Allah. Dan dalam proses itulah disebutkan di dalam Injil, mereka berjumpa dengan Simeon, seorang kakek yang juga memiliki visi profetik terhadap kanak-kanak Yesus. Relasi kakek Simeon ini terhadap Yesus diikat oleh kasih Roh Kudus yang menyatakan kepada Simeon bahwa ia tidak akan mati sebelum menggendong kanak-kanak Yesus. Itulah sebabnya setelah Simeon boleh menggendong kanak-kanak Yesus, Simeon berdoa, sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu ini pergi dengan damai sejahtera, sebab aku telah melihat keselamatan yang Kau janjikan itu. Bapak Simeon sebagai kakek mengalami sukacita berjumpa dengan kanak-kanak Yesus yang ibaratnya seperti cucunya sendiri. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita semua khususnya di Keuskupan Agung Semarang mulai diajak untuk mempersiapkan diri, membangun yang disebut dengan formatio iman berjenjang, berkelanjutan yang dimulai dari pendampingan iman usia dini sejak usia 0 sampai 5 tahun, dan kemudian PIA, pendampingan iman anak dari 6 tahun dan seterusnya sampai usia remaja. Pada saat remaja ada pendampingan iman remaja atau PER, dan sesudah PER ada PIOM, pendampingan iman orang muda. Sesudah PIOM ada PIOP, pendampingan iman orang dewasa, dan ada
Piul, pendampingan iman usia lanjut, mulai dari usia 61 tahun dan seterusnya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, formasio iman berjenjang berkelanjutan dari usia dini sampai usia lanjut dapat ditempatkan dalam terang pengalaman kakek Simeon yang berjumpa dengan kanak-kanak Yesus. Ada relasi yang kuat di situ, karya Allah melalui Roh Kudus yang membentuk proses hidup beriman dari sejak awal mula sampai usia lansia. Dalam konteks itu, kita belajar bahwa Allah berkarya di dalam setiap usia, menyertai dengan kasih karunia dan damai sejahtera yang terus-menerus dilimpahkan kepada kita. Maka relasi-relasi di dalam keluarga seperti itulah yang kemudian disebut sebagai relasi kasih. Persekutuan di dalam iman menghadirkan Kristus sebagai sang terang yang menyinari kegelapan dunia ini. Melalui keluarga-keluarga kita dipanggil untuk membangun hadirnya kasih karunia Allah yang menyinari kegelapan kehidupan ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk setia mengemban tugas perutusan yang dipercayakan kepada kita, membawa dan menghadirkan Kristus sebagai terang yang menyinari kegelapan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef, merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.